Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aloysius Hama, SE, MAK, MM, BKT. Saya salah satu dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan, Surabaya. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan selama satu semester di semester genap ini adalah mata kuliah perpajakan 2 dengan bobot 3 SKS dengan waktu yang digunakan 2 jam atau 120 menit. Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah pengantar perpajakan 1. Sebelum saya menjelaskan teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya menjelaskan di video kali ini. Saya menjelaskan tentang yang pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah perpajakan 2 ini yang dirancang untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang konsep-konsep dasar sistem perpajakan, definisi, permasalahan dalam pengurutan pajak, serta perhitungan PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, dan 29, serta tarif perhitungan PPh final UMKM 0,5%. Pada bagian akhir juga akan dibahas mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Ini merupakan bagian dari deskripsi mata kuliah. Poin yang kedua yaitu kemampuan akhir yang diharapkan. Di sini mahasiswa mengetahui secara umum isi materi mata kuliah perpajakan dan dapat mengetahui isi materi secara keseluruhan dan mampu menjelaskan pengertian pajak, fungsi pajak, atas pengenaan pajak yang termasuk dalam dasar-dasar perpajakan. Yang berikut, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, antara lain pengertian wajib pajak, masa pajak, tahun pajak, kewajiban membayar pajak, dan menjelaskan sanksi administrasi melanggar peraturan perpajakan. Yang berikut adalah mahasiswa mampu menjelaskan kewajiban melapor pajak dan menjelaskan hak-hak wajib pajak, hak untuk menunda pernyataan SPT, hak untuk mengasuh pembayaran pajak, dan juga hak mengajukan keberatan. Poin yang ketiga yaitu materi pembelajaran. Di sini pada saat saya memberikan materi pembelajaran, pertama adalah penjelasan RPS, deskripsi tugas kontrak kuliah antara dosen dan mahasiswa. Yang berikut adalah penjelasan
tujuan mata kuliah meliputi cakupan materi selama 1 semester. Yang berikut pengertian tentang pajak dan fungsi pajak. Yang berikut adalah sistem pengenaan dan pungutan pajak. Yang berikut adalah penggolongan pajak. Yang berikut adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang berikut adalah tata cara pendaftaran dan pelaporan wajib pajak, serta sanksi pajak apabila melanggar kewajiban mendaftarkan diri dan membayar pajak, serta perhitungan PPh dengan tarif umum serta perhitungan PPh dengan tarif normal. Ini merupakan bagian dari materi pembelajaran. Poin yang keempat adalah sistem pembelajaran. Dalam sistem pembelajaran ini, saya lakukan dalam bentuk kegiatan, ada yang offline, ada juga yang online. Yang offline berupa tatap muka, dan juga yang online lewat Edlink dan juga Zoom. Kebetulan ini juga saya gunakan lewat online, yaitu lewat Zoom. Pada saat mulai perkuliahan, saya akan memberikan atau membagikan materi, baik berupa video, PowerPoint, atau juga jurnal melalui Zoom. Begitu juga melalui offline atau tatap muka. Perkuliahan ini lebih banyak dilakukan dengan diskusi secara 2 arah. Dengan demikian setiap peserta diharapkan untuk menyampaikan gagasan dalam pembahasan, baik berupa pendapat pribadi atau hasil pendapat kelompok. Berbagi strategi instruksional juga akan digunakan dalam perkuliahan ini. Sebagai contoh, untuk memberi pertemuan, dosen akan memberi kuliah singkat, ya, pada awal pertemuan untuk memberi latar belakang dan kerangka berpikir bagi diskusi kelompok dan kelas. Ya. Fokus di sini adalah membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan pokok bahasan dan mencoba mengidentifikasikan alternatif pemecahannya. Ini merupakan bagian dari sistem pembelajaran yang saya lakukan. Poin yang berikut adalah poin yang kelima, yaitu bentuk pembelajaran. Metode perkuliahan ini menggunakan metode ceramah dan praktikum. Metode lain juga digunakan seperti diskusi, latihan tugas pada pokok bahasan atau sub pokok bahasan tertentu. Untuk metode ceramah, mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang sesuai dengan topik ceramah. Sedangkan untuk latihan tugas akan dilaksanakan secara individu. Untuk mencapai keberhasilan perkuliahan yang maksimal, strategi perkuliahan ini akan menggunakan media belajar modern, yaitu Infocus dan laptop, sesuai dengan pokok bahasan. Ini merupakan bentuk pembelajaran yang saya lakukan selama 1 semester. Yang berikut adalah poin yang keenam, yaitu penilaian. Di sini saya memberi penilaian dari beberapa kriteria. Yang pertama, mulai dari kehadiran, itu bobot 15%,
kuis itu 15%, mengerjakan tugas itu 20%, ujian tengah semester itu 25%, dan juga ujian akhir semester itu 25%. Pada saat saya memberi nilai, saya harus tahu kemampuan menjawab dan menjelaskan pertanyaan dari materi yang saya berikan terkait bahan kajian atau materi pelajaran melalui metode diskusi, tanya jawab, latihan soal, dan ujian di kelas dengan benar. Ini merupakan bagian dari penilaian yang saya berikan buat mahasiswa. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dan menjelaskan teknik pengajaran saya untuk mata kuliah ini. Dan selanjutnya akan saya tampilkan video proses mengajar mata kuliah ini. Akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi. Pada kesempatan ini merupakan pertemuan pertama dalam satu semester ini untuk mata kuliah perpajakan 2 ini. Sebelum saya menyampaikan materi tentang materi perpajakan 2 ini, mungkin di sini alangkah baiknya saya membagikan materi dulu ya. Saya bagi dulu lewat grup aja ya, lewat grup. Sudah buka semua? Coba dicek. Sudah ya? Rian dan yang lain? Sudah, Pak. Iya, Pak. Oke. Yang pertama, kalian bisa lihat di situ, yaitu sistem dan prosedur laporan perpajakan di Indonesia. Di sini nanti kita akan membahas baik itu materi dalam bentuk teori atau definisi dan juga dalam bentuk praktek, dalam bentuk latihan soal ya. Supaya kenapa saya buat seperti itu, supaya kalian benar-benar mengetahui secara keseluruhan tentang materi perpajakan, baik itu dalam bentuk teori maupun juga dalam bentuk prakteknya, terutama dalam bentuk perhitungan-perhitungan dan juga cara laporannya. Sebelum saya menyampaikan materi yang lebih mendalam, di sini saya jelaskan lagi, apa sih pengertian pajak itu? Apa sih fungsi dari pajak itu? Dan apa sih kegunaan serta sistem dan juga perhitungannya? Di sini saya sampaikan bahwa pengertian pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan, tidak memberikan imbalan secara langsung, dan dipergunakan untuk keperluan negara. Ini merupakan pengertian dari pajak. Yang berikut di situ adalah sistem perpajakan di Indonesia. Reformasi perpajakan tahun 1983. Di sini adalah wajib pajak memberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajak sendiri, baik itu
PPh pribadi maupun juga PPh badan, ya, baik itu PPh masa maupun juga untuk PPh masa tahunan, ya. Yang berikut adalah jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak yang di sini saya jelaskan, ada beberapa jenis-jenis pajak. Yang pertama di situ adalah ada jenis pajak pusat. Bagian dari jenis pajak pusat ini, yang pertama ada pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang berikut ada pajak bumi dan bangunan. Yang berikut ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini merupakan bagian dari pajak pusat. Yang berikut adalah jenis pajak daerah. Jenis pajak daerah yang pertama ada pajak provinsi. Bagian dari pajak provinsi yang dipungut oleh pajak provinsi yang pertama adalah PKB, pajak kendaraan bermotor, BBNKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan juga ada di situ adalah pajak rokok. Ini merupakan bagian dari pajak provinsi. Yang berikut ada pajak kabupaten. Pajak kabupaten yang pertama di situ ada pajak hotel, ada pajak restoran, ada pajak hiburan, ada pajak reklame, ada pajak penerangan jalan. Ya. Ini merupakan bagian dari pajak kabupaten atau kabupaten kota, ya. Berarti di sini adalah ada 3 jenis pajak yang dipungut. Yang pertama ada pajak yang dipungut oleh pajak pusat, ada pajak yang dipungut oleh pajak provinsi, dan juga ada pajak yang dipungut oleh pajak kabupaten kota, ya. Dan di sini kalian harus mengetahui perbedaan. Misalkan suatu saat nanti kalian ditugaskan untuk membayar pajak atau ada orang dari kantor untuk menagih pajaknya. Kalian harus tahu itu dari mana pajak itu, ya. Apakah dari pajak pusat, provinsi, atau juga tingkat kabupaten, ya. Maka di sini kalau kalian sudah tahu membedakan dari 3 jenis pajak ini, pasti pada saat kalian diberi tugas untuk membayar pajak pasti tahu jenis-jenis pajak ini dan juga bagian-bagiannya. Yang berikut adalah kewajiban pajak. Kewajiban seorang pajak yang pertama adalah dia harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, mengisi dan menandatangani SPT. Yang ketiga adalah membayar dan menyetor ke kas negara. Yang berikut adalah pembukuan dan pencatatan. Ini yang dilakukan oleh kewajiban wajib pajak, baik itu pribadi maupun juga untuk badan, ya. Dia harus tahu 4 poin ini. Yang berikut di sini mungkin kita diskusi. Coba lihat ya. Tolong siapkan kertas dan hitung-hitungannya. Karena kita dalam laporan pajak ini di samping ilmu teori, lebih banyak juga adalah ilmu praktik, terutama dalam hal perhitungannya, ya. Supaya tahu PPh terutang itu kita harus tahu perhitungannya dulu, ya. Di sini saya ambil tentang pengenaan tarif PPh final 0,5% dan juga batas waktunya, ya. Tarif PPh final yang 0,5% ini tidak seperti PP nomor 46 tahun 2013. Kebijakan terbaru tentang PPh final 0,5 itu punya batas waktu, ya. Punya batas waktu bagi wajib pajak baik itu pribadi maupun juga untuk badan, ya. Di sini kalian bisa lihat di sini. Yang pertama mungkin saya jelas batas waktunya. Batas waktu yang diberikan pemerintah bagi wajib pajak yang diingin atau mendaftarkan tarif PPh final 0,5% adalah
bagian A di situ itu adalah 7 tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Berarti ini berlakunya selama 7 tahun. Perhitungan pengenaan tarif PPh final ini 0,5% ini itu mulai tahun 2018. Ya. Mulai tahun 2018. Berarti perhitungan adalah mulai tahun 2018. Itu bulan Juni. Ya. Berarti untuk laporan wajib pajak pribadi, berarti dia hitungan itu mulai 2018, berakhir itu adalah 2025. Itu berakhirnya. Ya. Yang berikut adalah 4 tahun pajak untuk wajib pajak badan. Ya. Berbentuk apa? Koperasi, CV atau firma. Itu 4 tahun. Ya. Berarti mulai 2018 tarifnya itu berlaku. Berarti untuk yang berbentuk koperasi, CV atau firma itu sampai 2022. Ya, 4 tahun. Ya. Setelah itu nanti itu ada perhitungan lagi untuk PPh final itu. Ya. Sedangkan untuk wajib pajak badan yang berbentuk PT itu berlaku selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun. Berarti mulai 2018 itu berlakunya sampai 2021. Sekarang yang berbentuk PT itu perhitungan PPh final sudah lain. Itu tidak lagi tarif 0,5. Itu punya tarif perhitungan sendiri lagi. Ya. Ini merupakan pengenaan tarif PPh final 0,5 dan juga batas waktunya. Ya. Coba lihat di slide itu ya, dan siap dengan kertas yang tadi saya sampaikan. Ya, siap dengan kertas. Ya. Di sini saya memberikan ilustrasi atau soal. Ya. Saya memberikan ilustrasi atau soal. Perhitungan PPh final 0,5 untuk UMKM. Menghitung pajak UMKM sangat mudah. Tanggal menjumlahkan omset dalam sebulan, lalu dikalikan tarif 0,5%, wajib dibayarkan tanggal 15 setiap bulan berikutnya. Itu cara perhitungannya. Ya. Contoh satu di situ. Tuan Firdaus memiliki usaha kecil sebagai pedagang baju dengan omset sebulan 15 juta. Dia memenuhi syarat untuk menggunakan PP 23 tahun 2018. Jadi perhitungan pajak adalah satu di situ untuk omset Juli 2018 yang distorkan Agustus itu adalah 0,5% dikali 15 juta. Itu sama dengan 75.000. Ini cara hitungnya. Ya. Coba lihat, teliti di situ cara hitungnya. Yang kedua, jika 15 juta ini merupakan omset Juni, ingat itu, omset Juni yang akan dibayar Juli ini, maka perhitungan masih menggunakan tarif 1% sebesar 15 juta. Karena tarif yang 0,5% ini tarif mulai Juni 2018, itu resminya itu mulai bulan Juli baru dihitung. Tapi karena ini tadi yang soal yang kedua, kalau seandainya dia tarif Juni, ya, otomatis tetap perhitungannya 1%. Karena tarif sebelumnya itu, sebelum tahun 2018, sebelum bulan Juni yang keluarkan tarif 0,5% ini, tarif itu adalah secara resmi dari pemerintah, tarif itulah 1%. Ya, maka di sini perhitungannya. Ya. Untuk omset Juli 2018 distorkan bulan Agustus. Berarti dia perhitungan 0,5%. Itu sebesar 15.000 sama dengan 75.000. Nah, jika tarif ini 15 juta merupakan omset Juni, ya, akan dibayar ke Juli ini, maka perhitungan masih menggunakan tarif 1%. Karena tarif sebelum adalah 1%. Ya, itu perbedaannya ya. Ngerti? Ayo kita diskusi. Ada yang belum ngerti di sini? Rian dan juga yang lain? Sudah, Pak. Ya. Saya harap ngerti ya. Oke, ya. Ini perbedaannya. Tarif 0,5 itu mulai hitungannya Juli untuk store bulan Agustus.
Ya, tapi kalau itu tarifnya itu perhitungan dia punya PPh itu masih bulan Juni, itu tidak termasuk 0,5, dia masuk dalam tarif 1%. Ya. Soal yang berikut, contoh kedua. Jika Tuan Firdaus baru memulai usaha dan masih menunjukkan rugi atau belum ada omset, maka wajib pajak dapat memilih untuk tidak dipungut pajak, tapi syaratnya lah menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Wajib ini. Biarpun dia punya itu belum ada omset penghasilan, wajib memberitahu. Ya, lewat SSP tadi. Ya. Soal yang terakhir, soal yang ketiga. Tuan Firdaus mengantongi omset sebesar 700 juta per tahun. Kemudian ternyata istrinya memiliki usaha salon dengan omset 500 juta per tahun. Keduanya belum memiliki anak, maka perhitungan PPh final adalah, lihat di situ. Perhitungan PPh final yang pertama, 1. Nomor pokok wajib pajak digabung antara suami dan istri. Berarti omset suaminya lah 700 tadi di soal, omset istrinya 500. Ya, 500 omset istrinya, 500 juta. Jadi total omset gabungan dari suami dan juga istri adalah 1.200.000. Maka perhitungan pajak penghasilan suami istri adalah 0,5 kali 1.200.000, itu sama dengan 6 juta. Ya. Kalau dihitung per bulan, maka PPh-nya adalah 6 juta dibagi 12 ketemu 500. Ini penghasilan per bulannya. Kalau per tahun ini. Ya. Inilah cara perhitungan tarif PPh final 0,5. Ya, sangat mudah kan? Yang penting fokus di sini adalah kamu tahu dulu omsetnya. Omset dari wajib pajak itu. Ya, ya. Ini merupakan cara perhitungan tarif 0,5% bagi pelaku UMKM. Ya, oke, sampai di sini. Mungkin ada yang tanya mengenai soal ini. Kita diskusi. Saya rasa fokus kalian adalah rumus dan juga perhitungan-perhitungan seperti yang tadi saya kasih soal ini. Kalau kalian fokus ini, saya rasa sangat mudah. Ya, oke, silakan kita diskusi dulu sampai di sini. Silakan. Ayo teman-teman, mungkin ada yang tanya. Silakan. Angel atau yang lain, silakan. Tidak ada Pak, sudah paham. Materi ini saya beri benar-benar teori dan juga perhitungannya, ya, supaya kalian sangat mudah, ya, mudah mengerti baik itu definisi maupun juga dalam bentuk latihan soalnya. Oke, tidak ada ya? Iya, Pak. Oke, semoga soal ini kalian bisa mengetahui terutama cara-cara perhitungan tarif PPh final 0,5% ya untuk UMKM, ya. Nanti nanti saya akan beri beri latihan soal, ya, untuk bisa mengerjakan di rumah, ya. Tinggal nanti pada pertemuan berikut nanti kita bahas bersama lagi, ya, sampai sejauh mana kemampuan kalian dalam hal menghitung terutama tarif PPh final 0,5% ini, ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini pertemuan kita, ya. Saya rasa apa yang saya sudah sampaikan tadi, baik itu mulai dari teorinya maupun juga perhitungannya, ya, saya rasa kalian sudah mengerti, ya. Tinggal nanti untuk minggu yang akan datang, misalkan kalian belum mengerti, nanti kita diskusi bersama lagi, ya, dan juga membahas bersama, ya, terutama untuk mendalami materi perpajakan ini, ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan kepada kalian, ya. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Makasih Pak.